Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Baik, ulun ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu berhadir pada kegiatan hari ini. Selain itu, pada kesempatan kali ini ulun ingin berbagi sedikit informasi yang telah ulun dapatkan selama menjalani pendidikan guru pembela. Harapannya dapat kita terapkan di SDN Sungai Dulu 4 sebagai sebuah lembaga yang bisa menumbuhkan budaya positif bagi kita juga bagi murid-murid kita. Ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesediaannya dan izin dari Bapak Kepala Sekolah dengan kiranya kegiatan ini dapat terlaksana. Sebelum ulun mulai, perkenalkan dulu, ulun adalah Hikmatur Rahmania. Ulun adalah calon guru putra angkatan 5 dari Kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini ingin berbagi sedikit tentang pengetahuan tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Tapi Bapak Ibu ya, sebelum ulun memasuki lebih dalam tentang apa itu budaya positif, dan ulun percaya nih Bapak Ibu sekalian yang ada di sini pastinya sudah menerapkan yang namanya budaya positif secara tidak disadari maupun dengan sadar dilakukan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, ulun minta nih kesediaannya satu orang saja deh, satunya ulun gitu. Kira-kira ulun minta Bapak Sahruni bisa Bapak lah. Nah, mohon maju Pak. Maju Pak. Benar ya Pak? Oke, sebelah itu. Nih Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Sahruni membayangkan kira-kira Bapak adalah A. Nah, A di sini tugasnya adalah mengepalkan tangan. Nah, kira-kira Pak Aib yang bayangkan di dalam tangan pian ini ada emas, intan atau barang berharga yang miliki dalam hidup ini, yang harus kalian pertahankan. Nah, kira-kira nih
Kira-kira ada apa Pak? Aku nggak pengen membukakan Pak. Jadi Bapak Saruni ternyata ingin membukakan untuk ulun. Nyaman sekali lah ulun mau ngontrol Bapak Saruni ini. Biar ulun buka aja sini, biar ulun tutup. Gitu. Terima kasih Bapak Saruni lah. Nah, dari aktivitas kita tadi yang ulun lakukan dengan Bapak Saruni, si Bapak Saruni tadi mengepalkan tangan beliau dengan harapan di dalamnya itu, dengan membayangkan di dalamnya itu adalah sesuatu yang berharga. Biasanya kalau ada sesuatu hal yang berharga di dalam tangan kita, kira-kira kita mau lah melihatkan dengan orang lain. Biasanya ada yang roboh, tapi Bapak Saruni ini mau melihatkan. Artinya ini alhamdulillah luar biasa bisa membuat Bapak Saruni membuka tangannya atau memperlihatkan isi dari kepalan tangan beliau. Nah, dari aktivitas ini tadi, kira-kira apa ya Bapak Ibu yang bisa kita ambil? Siapakah yang kiranya bisa apakah Bapak Saruni tadi membukakan kepalanya untuk ulun? Ya. Terus alasannya kenapa Bapak Saruni membukakan? Karena ingin berbagi Pak ya. Ingin melihatkan betul. Kemudian andai saja tadi Bapak Saruni menutup kepalan tangannya, maka kiranya juga ada alasannya Bapak Ibu ya. Mungkin karena Pak Saruni mengatakan karena amasku atau bintangku atau hal yang berharga dalam hidupku diambil atau hilang. Nah, terus kegiatan dalam ini, kegiatan yang dilakukan dengan Bapak Saruni tadi adalah sebuah aktivitas di mana yang memegang kendali atau kontrol terhadap diri seseorang itu dimulai dari diri sendiri Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Saruni tadi baik sekali beliau membukakan, artinya juga berasal dari dalam diri. Bapak Saruni membukakan aja karena ulun baik. Nah, jadi Bapak Ibu ya, dari aktivitas yang kita lakukan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap perilaku atau aktivitas yang ingin kita lakukan dalam bentuk tindakan sehari-hari itu dimulai dari kontrol diri sendiri. Nah, kiranya Bapak Ibu semua sudah tahu paradigma stimulus respon Bapak Ibu ya. Nah, stimulus respon artinya ulun memberikan stimulus tadi kepada Bapak Saruni dan Bapak Saruni memberikan respon untuk membukakan kepala tangannya. Itu adalah sesuatu paradigma yang sering kita lakukan di sekolahan atau di kelas. Biasanya itu kebutuhan individu dipandang sama, di mana anak murid kita memberikan kita beranggapan bahwa anak ini sudah bisa penjumlahan, maka semuanya juga sudah bisa penjumlahan gitu. Apakah semuanya itu punya sikap yang baik, maka kita menganggap bahwa murid-murid kita memiliki sikap yang baik. Terus semua orang melihat sesuatu itu dengan sama. Kemudian juga kita berpandangan bahwa ulun bisa merubah orang lain, entah itu dengan perintah gitu ya, apa itu dengan bujukan, atau itu dengan rayuan. Kita bisa membuat orang yang asalnya tadi kokoh pendiriannya jadi goyah, atau merubah perilakunya yang asalnya kurang bagus menjadi bagus dengan kita memberikan arahan, bimbingan gitu ya. Nah, itu yang sering kita lakukan selama ini. Terus orang lain bisa mengontrol diri saya. Nah, seperti Pak Saruni tadi, ulun ternyata bisa mengontrol Bapak Saruni untuk membuka tangannya. Kemudian kita juga kalau misalnya tuntutan Bapak Saruni tidak berhasil, maka ulun pun bisa menggunakan kekerasan atau paksaan. Nah, terus kemudian biasanya pola pikir kita adalah menang dan kalah. Jadi kalau yang ulun berhasil membuka tangan Bapak Saruni tadi, berarti ulun yang menang ya, Bapak Saruni yang kalah. Ada Bapak Saruni tadi mempertahankan kokoh tangannya untuk menangkal, maka Bapak Saruni yang menang, ulun yang kalah. Nah, itu adalah paradigma stimulus respon yang sebenarnya sudah berakar di lingkungan kita Bapak Ibu ya, atau lingkungan sekolah pada umumnya. Nah, ulun ingin sedikit kita menggeserkan paradigma itu kepada kontrol.
di mana bahwa kontrol diri itu dimulai dari diri atau dalam diri kita sendiri. Jadi kebutuhan setiap orang itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran tentang dunia, gambaran tentang masa depannya juga berbeda. Kemudian semua perilaku yang kita lakukan selama ini, entah itu perilaku buruk, perilaku baik, atau perilaku yang menyimpang pun semuanya memiliki alasan. Kemudian perilaku mengontrol diri itu dimulai oleh diri kita sendiri, dan untuk semua itu memunculkan kolaborasi dari pilihan-pilihan. Artinya orang ini punya pilihan untuk mau mengikuti saran dia atau tidak menggunakan saran dari orang lain begitu. Jadi setiap manusia memiliki pilihan hidupnya sendiri. Kemudian model berpikirnya semuanya benar dan benar. Artinya dalam konteks tadi ulun dengan Bapak Saruni bisa jadi ulun benar, Bapak Saruni benar. Itu bila kita berpaku pada pedoman atau paradigma teori struktural. Nah, mungkin sampai di sini ada sedikit yang belum susah dipahami. Tapi kita pelan-pelan Bapak Ibu ya. Kita pelan-pelan saja. Di sini ada yang dimaksud dengan namanya makna disiplin. Biasanya kalau dalam budaya kita makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kalau kita pengen anak kita anak-anak letakkan sepatunya di rak sepatu, itu adalah bentuk disiplin. Atau kita harus datang tepat waktu nanti ya. Nah itu artinya kita meminta orang lain untuk mengikuti aturan yang berlaku atau disiplin yang kita jalankan. Nah, Ki Hajar Dewantara dan Diana Dosen itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi dua pakar pendidikan ini menganggap bahwa disiplin itu adalah bentuk dari kontrol diri. Jadi tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya. Ayo nah, kamu ini, ayo ini, tidak. Jadi di sini dua pakar ini menyatakan bahwa anak bisa dimunculkan kontrol dirinya tanpa harus hari ini telat lah, hari ini datang terlambat lah gitu. Jadi kesadaran itu bisa muncul dari dalam dirinya tanpa harus diingatkan selalu oleh pendidiknya. Nah, kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri itu dia akan merasa bahwa tanggung jawab itu bisa dilakukan sendiri gitu, tanpa ada motivasi intrinsik ataupun motivasi dari luar. Nah, terus tujuan kita adalah sama-sama menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi terinstik dalam dirinya dan bukan ekstrinsik. Nah, berbicara nilai-nilai kebajikan, sebenarnya kita sudah menjalankan nilai-nilai kebajikan ini di dalam lingkungan atau komunitas sekolah kita. Nah, si Dr. William Glasser pada teori kelompok 1984, beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi entah itu perbuatan baik, buruk, ataupun tadi perilaku yang menyimpang, itu semuanya memiliki tujuan atau alasannya tersendiri kenapa perbuatan itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya Diana Dosen tahun 1998 juga mengungkap bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan memunculkan motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau kita berbicara nih Bapak Ibu ya, kita kan saat ini lagi rencana sosialisasi atau pelaksanaan kurikulum merdeka yang diharapkan dari kurikulum ini akan memunculkan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, ini bisa Bapak Ibu lihat 6 dari profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di Indonesia atau khususnya di dunia pendidikan. Kenapa ini disebut nilai-nilai kebajikan universal? Karena harapannya semua anak-anak didik kita memiliki 6 karakter ini dalam kehidupan kesehariannya, tapi dalam budaya positif itu muncul dari dalam diri anak itu tersendiri. Jadi kita sebagai pendidik bagaimana nih caranya nih supaya anak itu sadar sendiri tanggung jawabnya untuk memunculkan karakter profil pelajar Pancasila. Lanjutkan
dari motivasi ini adalah keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal, contohnya Faktor Praja Pancasila tadi, itu tersirat atau tersurat disepakati secara bersama dengan latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama, dan itu semua juga disebut sebagai sebuah keyakinan. Nah, jadi kita berkeyakinan bahwa murid-murid kita akan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, untuk seseorang yang akan tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Ulun pernah dengar dalam kehidupan keseharian kita, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Betul kan Bapak Ibu ya? Nah, ada yang bilang seperti itu, Bu, ada peraturan itu untuk dilanggar. Nah, ini pernah dengar itu. Pada dasarnya kita biasanya seperti kayak robot yang diatur untuk menjalani peraturan. Jadi kalau harus datang tepat waktu, ya kita harus datang tepat waktu. Tapi ulun tanya nih, kenapa kita datang tepat waktu? Karena adanya peraturan. Kemudian kalau ulun tidak datang tepat waktu, ulun akan dapat hukuman. Entah itu hukuman atau konsekuensinya. Ada disepakati bersama di dalam kelas. Nah, ini ulun mau musik sedikit. Jadi ini adalah contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang ulun buat bersama anak-anak di kelas 4. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bisa tidak ya membedakan apa itu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Kenapa dua hal itu menjadi dua hal yang berbeda? Kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, menunggu giliran atau tidak boleh berebut, kemudian menjaga kerapian meja, barang milik pribadi dan barang milik orang lain, kemudian menjalankan 5 pengingat penting, bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli dan menyimak dengan baik apa yang dijelaskan guru. Berbeda Bapak Ibu ya dengan keyakinan kelas, di mana sepertinya tergambar lebih kalau kita bilang itu abstrak Bapak ya. Nah, betul. Jadi di kelas kita saling menghormati dan menyayangi sesama. Terus di kelas kita melakukan yang terbaik dan saling mendukung sambil belajar bersama-sama. Di kelas kami kreatif, berani tampil, fokus dan konsentrasi serta selalu semangat dalam belajar. Di kelas kami bekerja sama, menjaga ketertiban, ketenangan dan saling membantu sesama. Kemudian di kelas kami juga meyakini bahwa sangat penting untuk berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan guru. Jadi perbedaannya kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kira-kira ada apa perbedaannya Pak menurut Bapak? Kalau kesepakatan kelas itu intinya tidak menuntut kepada si siswanya. Jadi kayak ada terpaksaan untuk melakukan kalau keyakinan kelas itu berangkat dari bentuk kesadaran dirinya. Betul sekali Bapak ya. Jadi pandangan Bapak tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu bahwa sesuatu hal yang berbeda tapi saling mendukung Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan kelas itu sedikit mirip dengan peraturan Bapak Ibu ya. Dan biasanya tergolong murid itu jadi menurutinya secara terpaksa. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang dilakukan muncul dari dalam dirinya atau kesadaran seperti kata Bapak, kesadaran dalam diri anaknya. Nah, jadi bentuk dari kesadaran diri tadi bisa muncul karena adanya motivasi dari perilaku manusia. Di sini dosen juga menyampaikan 3 motivasi perilaku manusia, yaitu A. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi untuk menjalani sebuah disiplin atau peraturan tadi, aku tuh merasa kalau kamu tidak melaksanakannya maka kamu akan mendapat hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ulun mau maju ke depan, nanti dikasih hadiah sama ibu guru. Nah, itu adalah bentuk penghargaan. Kemudian juga ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya mereka ingin maju, mereka ingin berkembang dari dalam dirinya sendiri. Jadi ada 3 motivasi Bapak Ibu ya.
Yang pertama, karena dia takut atau tidak nyaman dengan hukuman, jadi dia melakukan kegiatan itu. Yang kedua, dia melakukan itu karena akan mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, dia ingin melakukan sesuatu karena itu berasal dari keinginannya sendiri. Contoh kasusnya Bapak Ibu, kita main kasus-kasusan nih Pak Bu ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap-gagap, terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan anak-anak Iva untuk tertawa. Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno? Bagaimana masalah? Tidak setuju Bu ya? Oke, nah Ibu Sarah tidak setuju. Kira-kira kenapa Bu Sarah jadi tidak setuju? Kenapa Bu Sarah? Kira-kira kenapa Pak Seno, Ibu Sarah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno tersebut? Ini betul sekali. Iva menjadi tidak jadi malu Bu ya. Jadi dia tidak mentalnya down, kemudian dia jadi merasa tidak percaya diri ya. Oke, bagus sekali Ibu Sarah ya. Kemudian dari yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah bentuk dari sebuah hukuman atau bentuk konsekuensi ya Bapak Ibu? Jadi si Iva tadi tidak dapat mengerjakan soal, kemudian disuruh maju ke depan, berdiri dan memegang hidung. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya Pak Satria? Oh hebat Bapak hukuman. Kira-kira apa Pak yang membedakan hukuman dengan konsekuensi? Nah, kita masuk Bapak Ibu ya. Betul sekali kata Bapak Saranya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Seno tadi adalah bentuk sebuah hukuman. Hukuman karena Iva tidak bisa mengerjakan soal dan tidak berkonsentrasi akan pelajaran yang berlangsung. Ini adalah bentuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu tidak bersifat terencana, langsung aja munculnya dari ide si guru. Udah berdiri aja kamu di depan, hidungnya dipegang. Atau udah berdiri aja kamu ke depan, pegang telinganya. Nah, dan jenis hukuman ini bersifat satu arah atau dari gurunya saja yang memberikan tanpa si murid itu tahu bahwa ini harus seperti itu. Kemudian bentuk hukuman itu digunakan biasanya bentuknya fisik dan tidak mendidik. Nah, contohnya nih kalau misalnya ada anak yang telat datang ke kelas disuruh berjemur di lapangan 5 menit. Nah itu fisik ya Pak yang digunakan Bapak Ibu. Terus ada yang disuruh keliling lapangan selama 2 putaran. Nah itu adalah bentuk-bentuk hukuman. Kenapa disebut bentuk hukuman? Karena melibatkan fisik dan dilakukan oleh guru secara satu arah dan murid itu tidak tahu hukuman apa yang akan dia terima. Gitu. Jadi si anak nih kayak ya terima aja lah kalau disuruh gurunya ngapain gitu Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu artinya kita sudah menyampaikan nih bahwa kalau datang terlambat anak ibu harus membersihkan kelas. Boleh bentuknya fisik tapi mendidik. Kemudian konsekuensi biasanya juga diberikan berdasarkan diukur sebanyak 3 kali. Artinya ada rentang. Ini anak sudah terlambat 3 kali baru dia mendapatkan konsekuensi. Kalau dia baru sekali maka kita cukup memberikan pengarahan. Kemudian peraturan atau konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui murid sebelumnya. Jadi ada kesepakatan dari guru dan murid. Ayo kalau misalnya kita terlambat apa nih gitu. Konsekuensinya apa gitu. Kalau kamu tidak menaruh sepatu di rak sepatumu maka apa konsekuensi yang harus kamu terima? Menyusun sepatunya di rak sepatu. Mungkin itu adalah bentuk konsekuensi. Nah, jadi itu adalah hukuman dan konsekuensi.
Dua hukuman maupun konsekuensi itu biasanya sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu ya. Kalau melihat ke sini sebenarnya sekolah-sekolah sudah hampir tidak melakukan yang namanya hukuman karena melihat bahwa hukuman itu cenderung ke fisik anak. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah bergeser paradigmanya sudah ke bentuk sebuah konsekuensi, di mana konsekuensi itu bisa mengatasi bentuk ketidakdisiplinan murid menjadi disiplin. Itu adalah bentuk upaya kontrol guru kepada murid untuk merubah perilakunya. Nah, di sini dalam kegiatan ini lo ingin membagikan lagi nih bentuk ketiga dari perubahan disiplin siswa tadi ke arah yang lebih baik dengan bentuk yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini akan menciptakan yang namanya disiplin positif. Jadi kalau kita selama ini menangani disiplinan siswa dengan bentuk hukuman, kemudian ada juga yang menggunakan yang bentuk konsekuensi, maka utawakan yang ketiga bentuknya adalah restitusi. Jadi restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tegak tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bisa memperbaiki antara hubungan yang berkelahi. Misalnya anak A dan anak B berkelahi di kelas karena si A merebut makanan si B. Nah, restitusi ini bisa memperbaiki hubungan, jadi mereka yang dulunya bertengkar jadi kembali akrab. Kemudian restitusi menawarkan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak, solusi apa nih kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi anak bisa menyadari bahwa oh saya ternyata bersalah gitu ya. Ternyata yang saya lakukan selama ini tidak benar. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Seperti yang aku sampaikan di awal tadi bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh kita pasti memiliki alasannya kenapa. Nah, kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, cara yang paling manusiawi atau paling baik diterapkan kepada murid. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi kita menumbuhkan karakter anak. Kemudian restitusi itu menguatkan karakter yang dimiliki anak, dan restitusi juga fokus pada solusi, bukan yang siapa yang salah. Bapak Ibu ya, selama ini kalau misalnya kita di dalam kelas ada yang bertengkar, ini bukan yang merata buku ulun, ini bukan yang merata buku ulun, siapa yang salah duluan ini? Nah, selama ini kita selalu mencari siapa yang salah, gitu. Jadi di sini kita berfokus pada solusinya dan bukan yang salahnya. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya siswa yang melakukan tindakan di luar kedisiplinan, dia akan menutup tulang berharus. Nah, dia akan sulit kembali atau diterima dengan kelompoknya di kelas. Dia akan punya label bahwa dia adalah siswa yang suka terlambat atau dia siswa yang nakal, gitu ya. Jadi label itu bisa kita hilangkan. Nah, yang mendasari sebelum kita melaksanakan restitusi adalah kemampuan kita dalam melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, survival, kemudian cinta dan kasih sayang atau ideologi, kemudian kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup sudah pasti Bapak Ibu ya, makan, minum, tempat tinggal. Cinta dan kasih sayang artinya perhatian dari orang tua, perhatian dari gurunya, kasih sayang yang bisa kita berikan untuk mereka. Kemudian kesenangan artinya di dalam anak-anak itu perlu aktivitas atau kegiatan yang menyenangkan. Nah, kemudian penguasaan artinya dia ingin di dalam tubuhnya atau di dalam dirinya dia mampu menguasai sebuah keterampilan. Dia murid kita ataupun manusia kan tidak ingin dianggap tidak memiliki kemampuan, Bapak Ibu ya. Pasti kita ingin, oh saya punya kemampuan, saya bisa gitu kan. Nah, itu adalah kebutuhannya. Kemudian kebebasan, dia tidak ingin diatur oleh orang lain. Dia juga punya, dia ingin menyampaikan pendapat, dia juga punya pilihan atas pendapatnya.
Nah, Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita itu. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, nih kita mulai masuk nih Bapak Ibu ke kegiatan yang seru, yaitu 5 posisi kontrol guru. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Carlson dengan pendekatan restitusi. Kelima posisi kontrol tersebut yang pertama adalah pemukul, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, dan keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol yang biasanya digunakan oleh semua guru atau semua pendidik di Indonesia bahkan di dunia. Cuma biasanya kita kan sadar, oh ternyata umumnya ada di posisi ini, oh ternyata ada di posisi ini. Nah, jadi kita telah sama ya, Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu berada di posisi mana? Nah, ini ada contoh kasus nih, Adi yang terlambat hadir di sekolah. Bagaimana posisi guru memukul? Bentuk tindakannya, seorang pemukul bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya contoh perkataannya begini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu kamu Adi? Biasanya itu gitu. Dan bagaimana kalau kita membayangkan perasaan murid yang kita ucapi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kamu nanti terlambat lagi, kapan sih kamu bisa tidak terlambat gitu ya. Artinya kita memang benar-benar seperti mendongkrak murid ya, bahwa murid itu salah gitu. Nah hasilnya bisa saja si Adi saat itu nurut, ya Pak maaf saya salah gitu. Tapi si Adi merasa tidak bahwa kesalahannya itu salah gitu, tindakannya itu salah. Belum tentu Bapak Ibu ya, dia mungkin saja tidak merasa bahwa terlambat itu melanggar aturan atau melanggar kedisiplinan. Dia pun bisa karena ucapan dari gurunya tadi yang kasar, keras, menghardik, menghukum gitu ya, terus memberikan hukuman dari apa yang dia lakukan, maka hasil yang diterima oleh si Adi ini dia akan merasa marah, kesal, ini aja tuh hari ini belum tentu besok punya turun, atau bisa jadi ini menjadi temannya sebagai bentuk pengalihan dari dia yang didukung oleh gurunya. Jadi tindakan anak bisa berubah karena tindakan atau posisi kontrol guru. Ini kalau tindakannya si guru itu adalah sebuah penghukum. Ada juga posisi guru yang membuat murid merasa bersalah. Nah posisi ini guru berusaha Bapak Ibu ya, membuat anak itu jadi merasa bersalah. Contoh kata-katanya seperti ini, Adi kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, dengan kata-kata yang diucapkan ibu gurunya, maka si Adi akan merasa bersalah. Pada posisi ini, hasil yang diterima murid pasti muridnya akan sedih karena dia merasa telah mengecewakan ibu gurunya, dan dia juga merasa menjadi siswa yang gagal. Kenapa saya ini jadi harus mengecewakan ibu guru selalu gitu ya? Tapi ini lama-kelamaan kalau aktivitas ini selalu dilakukan, maka anak itu akan memendam. Ya kadang-kadang tuh ada anak yang akhirnya meledak secara sendiri ya. Nah itu karena dia selalu ditekan dengan rasa bersalahnya oleh si guru. Jadi cara ini juga termasuk cara yang menghasilkan sesuatu hal yang termasuk masih negatif gitu ya. Dan dia juga bisa-bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian ada posisi teman. Nah, ini mungkin sebagian adik bunda biasanya menggunakan posisi ini ya untuk menangani murid-muridnya. Jadi guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya mendekati murid dengan teman, gitu, dengan posisi teman. Jadi, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Gitu ya, sambil tertawa ringan. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa. Dulu sana, nanti bapak guru bantu. Kamu ini sambil senyum. Artinya kita tidak memberikan kekerasan ke murid, tapi kita menganggap bahwa dia adalah teman. Biasanya hasilnya murid akan menuruti guru tidak Bapak Ibu? Menurutin ya. Ayo di
kamu kamu duduk dulu, nanti kerjakan ini ya, gitu. Biasanya murid akan menurut dengan kita. Tapi efek negatifnya, biasanya murid itu hanya dekat dengan guru tersebut. Kemudian si murid hanya menaati atau menuruti apa yang diperintahkan guru. Belum tentu waktu Mas Harun masuk, si murid ini akan menuruti Bapak Sahruni, karena Pak Sahruni tidak menggunakan posisi kontrol teman, sedangkan mungkin Ibu Maya menggunakan posisi teman. Jadi murid-murid lebih mendengarkan apa yang diperintahkan Ibu Maya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk ya. Terus yang keempat adalah posisi pemantau. Di sini posisi pemantau guru dan murid pada awalnya sudah membuat kesepakatan tersendiri. Saat disiplin itu tidak dilakukan, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan murid. Bentuknya seperti ini. Adi, tahukah kamu minggu apa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata bapaknya, Adi paham Pak. Saya harus mulai kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Si Adi dengan mantap menjawab. Jadi kalau dia terlambat maka dia harus menjalankan konsekuensinya. Dan posisi guru memantau adalah memantau apa yang dikerjakan Adi. Apakah dia menjalankan konsekuensinya atau tidak? Hasilnya anak akan menjalani sebuah disiplin dengan konsekuensi. Artinya dia tahu bahwa kalau saya melakukan ini saya akan dapat ini. Kalau saya melakukan ini saya akan dapat ini. Gitu. Jadi semuanya dia melakukan sesuatu karena ada alasannya. Ini adalah posisi manajer. Posisi manajer merupakan posisi manajer yang paling tinggi. Bentuk tindakannya Adi, bentuknya Bapak Ibu ya, contohnya nih. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kalau kamu perbaiki masalah ini? Nah, jadi di sini si guru manajer ini tadi yang berada di posisi manajer menawarkan, Bapak Ibu ya, menawarkan kira-kira apa sih yang bisa dilakukan Adi untuk memperbaiki kesalahannya dia yang terlambat ke sekolah. Nih, saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi selain di posisi manajer, kita memberikan pilihan ke siswa. Kira-kira anak ini mau memperbaiki kesalahan dengan apa? Selain itu juga kita mengingatkan mereka. Kira-kira besok dia bisa jadi anak yang lebih baik tidak? Gitu. Baik, saya akan menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini si guru juga memotivasi murid bagaimana murid bisa memperbaiki dirinya atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ini itu berasal dari dalam dirinya karena dia yang mencari solusinya sendiri Bapak Ibu ya. Jadi dari ini semua itu ulun ingin kasih contoh sebuah segitiga restitusi. Jadi restitusi tadi baik itu posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Tapi posisi paling baik yang bisa diterapkan ke murid adalah posisi manajer. Jadi ada 3 langkah yang harus kita mulai sebelum kita melakukan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada yang namanya tahapannya menstabilkan identitas, kemudian mengvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, saat siswa itu melakukan kesalahan, kita bisa memulai untuk membuat yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu belum ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka kita bisa saat perilaku itu ternyata tidak menunjukkan hal yang positif, maka kita bisa bersama-sama dengan murid atau warga sekolah membentuk yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pada kesempatan ini, jadi di menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian pada validasi tindakan yang salah adalah mencari tahu kenapa kesalahan itu, tindakan itu memiliki alasan atau alasan apa yang mendasari kenapa tindakan itu dilakukan.
dan menanyakan keyakinannya, artinya apa keyakinan, apa nilai dalam dirinya yang ingin ditumbuhkan dia ingin jadi orang yang seperti apa. Nah itu kita harus mengoreknya lebih dalam. Nah pada kesempatan ini adalah bentuknya restitusinya ya, bentuk restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Nah, menurut pengen nih Bapak Ibu kita semua sama-sama bareng kita berkolaborasi, kita berpartisipasi aktif Bapak Ibu ya. Jadi ulun ada sebuah skenario Bapak. Nah, ulun minta tolong Bapak Ibu ya, ada skenario yang bisa Bapak Ibu analisis. Mohon dibaca. Nah, dari Bapak Ibu bisa baca ya, ini adalah skrip skenario yang dilakukan oleh Pak Joko terhadap Mario dan Adi. Ini adalah bentuk atau contoh segitiga restitusi yang dilakukan beliau. Nah, jadi di sini Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina. Nah, kepala sekolah, kepala sekolah, Bapak Ibu ya, ketika beliau sedang berjalan. Nah, Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Bapak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Artinya mereka sudah mengetahui bahwa diri mereka bersalah, Bapak Ibu ya. Adi, ada informasi yang ingin kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Bapak, gitu ya. Tapi kami tidak sengaja. Apa kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Bapak. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan seperti itu. Iya Bapak. Nah, oke, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Bapak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang bisa kita percaya dan yang mana yang kalian mau tunjukkan. Kita harus bersikap baik terhadap baik satu atau sama lain, kemudian menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian melempar-lemparan makanan mengenai Ibu Dina. Apakah kalian melakukan itu karena kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Bapak. Nah, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa harus merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Bapak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah dari skrip yang udah bagi dan udah tunjukkan, kira-kira nih tugasnya pertama Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang digunakan oleh Bapak Joko? Kira-kira Ibu Maya bisa menyampaikan posisi kontrol mana Bu Maya? Betul sekali, manajer. Kenapa Bu Maya, manajer? Karena Bapak Joko memberikan solusi. Betul, beliau memberikan pilihan-pilihan kepada Adi dan juga Mario bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus maksudnya memberikan pilihan-pilihan ya Bu ya Maya ya gitu. Dan itu semua adalah bentuk dari posisi kontrol manajer oleh guru. Yang kedua, kebutuhan apa yang kira-kira yang dipenuhi oleh Bapak oleh Adi dan Mario? Kebutuhannya tadi dia melakukan itu karena dia ingin betul Ibu Maya kesenangan fun. Mereka tuh melakukan lempar-lempar makanan karena kebutuhannya yang kita penuhinya rasa kesenangan dalam dirinya. Betul sekali Bu Maya ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam staf
saat untuk menstabilkan identitas itu Bapak Joko melakukan pertanyaan seperti ini. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Nah, itu adalah bentuk dari menstabilkan identitas, bahwa semua orang itu perilakunya benar dulu ya Bapak Ibu ya, benar dulu. Artinya tindakannya itu terjadi karena dia melakukan ada alasannya nih. Nah, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Pertanyaannya adalah di mana kalian pasti melakukan itu karena ada alasannya. Nah, alasannya tadi karena kesenangan Maya ya. Nah, itu adalah bentuk dari validasi tindakan yang salah. Mereka melakukan kesenangan, mereka memenuhi kebutuhan kesenangan mereka, tapi perilakunya mengganggu orang lain, dan itu salah. Jadi si guru ini menyampaikan bahwa yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah mencari keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya. Nah, Pak Joko ini menanyakan ke Adi dan Mario, apa sih keyakinan kita, keyakinan sekolah kita yang kalian langgar, yaitu menghormati orang lain dan ya harus bersikap baik terhadap sesama. Yang keempat, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka kepada Indina? Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan nih? Kira-kira bentuk apa atau solusi apa yang bisa Mario dan Adi berikan untuk memperbaiki kesalahan? Tentunya yang pertama mereka mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf kepada Ibu Dina, dan esok harinya mereka menyadari bahwa perilakunya salah dan memperbaiki perilakunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sebenarnya sebenarnya ada contoh penerapan restitusi di kelas ulur, tapi mengingat mungkin kita perlu waktu. Oh, tayangan Bapak. Yes. Ini. Jadi ceritanya sini Bapak Ibu ya, si Bana ini melakukan tindakan menyimpan salah satu sepatu sebelah milik temannya di kelas, namanya Andini. Kasusnya itu kemarin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi si Andini ini nangis, datang ke saya, bilang bahwa Bu, sepatumu hilang sebelah. Nah beliau nangis-nangis. Nah kemudian saat dicari tahu ternyata pelakunya adalah Bana. Nah kemudian Bana untuk panggil, kita duduk berdua bersama, tanya nih, Bana, apa yang melandasi kamu tahu kesalahan kamu apa? Saya bilang seperti itu. Tahu Bu, saya menyimpan sepatu Andini, kata si Bana. Kenapa kamu melakukan itu Bana? Kamu pasti punya alasannya kan Bana? Iya Bu, saya kesal kata Bana. Karena si Andini
respon anaknya itu diinterpretasi. Ini betul. Gimana kalau respon mas? Ada hak dong bu? Ini apa? Menurun tadi Iya, betul Bapak, betul. Anu jadi. Betul sekali. Sangat bagus pertanyaannya Bapak Ibu ya. Sampai ke Bapak ya. Karena itu bentuk nyata banget, bentuk nyata kejadian di sekolah kita nih. Bahwa ada semua anak yang ini pun gitu ya. Setiap sekolah, setiap lingkungan itu mempunyai budaya lokalnya sendiri. Jadi anak itu punya pendiriannya sendiri. Tidak semua anak sendiri harus, tapi ada anak juga yang ingin mempertahankan posisinya. Lu kan salah, ngapain salah? Lu harus minta maaf. Atau kenapa lu harus memperbaiki diri? Padahal dia yang salah, gitu ya. Tapi di sini posisi kita adalah posisi manajer Bapak ya. Bagaimana kita harus menyikapi mereka bahwa dalam suatu peristiwa atau dalam suatu tindakan tidak harus mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti yang Bapak Hairi tanyakan bahwa ada anak yang tidak ingin, lu nggak ada mau, maka itu bisa kita terapkan satu kali dulu. Kita coba, lu nggak mau, kita lakuinnya jadinya. Gitu. Kita biarkan itu dulu lalu kemudian pada kesempatan lagi otomatis kejadian yang dulu tadi muncul terus. Ada mungkin satu masalah selesai dan tidak akan muncul lagi, tidak mungkin. Kejadian itu bisa menimpa yang lain. Maka restitusi itu dilakukan lagi kepada anak tersebut. Pada dasarnya restitusi itu harus dilakukan secara berkesinambungan supaya anak ini bisa memunculkan motivasi dalam dirinya secara sendiri gitu, dari dalam diri. Tapi mungkin ada ketemu nanti suatu saat sama anak yang nggak mau berubah. Nah, maka Bapak juga boleh menggunakan posisi kontrol pemantau dengan bentuk konsekuensi. Bapak juga bisa menggunakan posisi kontrol teman dengan pendekatan secara persuasif. Jadi dari 5 posisi kontrol yang digunakan dalam tiga restitusi, saya bilang yang paling baik adalah posisi manajer. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu boleh menggunakan posisi yang lain selama tidak menggunakan penghukum Bapak Ibu ya. Karena posisi penghukum adalah posisi paling rendah dalam menangani tindakan atau perilaku. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menerapkannya lebih baik. Oke, silakan Ibu Emel. Yang memang segitiga Restitusi. pertama, apakah melalui segitiga restitusi bisa diterapkan kepada siswa yang sudah sering melakukan tindakan di sekolah tersebut? Oke, betul. Yang kedua, apakah penggunaan segitiga restitusi tersebut akan selalu dapat menyelesaikan permasalahan dari tindakan pelanggaran tersebut? Terima kasih Ibu Emel ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi apakah pelanggaran yang dilakukan anak secara terus menerus atau berkontinu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya? Saya bilang sebenarnya bisa, tapi menuntut kesabaran kita sebagai pendidik. Artinya kita bisa menyikapi. Kadang ada anak juga, saya nggak apa-apa nakal hari ini gitu ya. Dia ternyata saya tidak dihukum guru gitu loh, saya tidak dihukum guru. Jadi saya besok akan melakukan tindakan yang seperti itu lagi gitu. Itu bisa saja muncul saat kita melakukan segitiga restitusi. Dan itu dampaknya akan jadi malah salah ya Bapak Ibu ya. Kita maunya muncul motivasi intrinsik, tapi ternyata anak malah bikin restitusi. Apa yang kita lakukan untuk menangani masalah jadi kayak bermain. Ternyata saya cuma harus cari ide untuk menyelesaikan solusi gitu. Jadi itu adalah bagaimana kita sebagai pendidik menumbuhkan rasa motivasinya nih. Kita menggali dia apa kebutuhan yang dia ingin capai. Nah, seorang anak atau manusia akan berhenti mencari sesuatu kalau dia kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi contoh seperti tadi, kebutuhan senang-senangnya ingin dipenuhi anak, tapi cara melakukannya tidak efektif gitu ya. Jadi bagaimana kita sama-sama diskusi, jadi anak diajak diskusi, kita perlu menjembatani, memberikan solusi bagaimana anak ini kira-kira memenuhi kebutuhannya tadi. Kenapa dia melakukan tindakan? Karena ada alat besarnya, alasannya untuk terpenuhinya
itu. Artinya dia ingin dihargai, dia ingin penguasaan dalam dirinya itu terpenuhi gitu. Jadi kita harus membantu Bapak Ibu ya bagaimana kebutuhan seperti ini sehingga si anak tidak melakukan tindakan itu berulang seperti itu benar. Dan apakah segitiga resolusi bisa menyelesaikan semua masalah? Saya bilang iya, selama gurunya atau kita sebagai pendidik bisa menerapkan segitiga resolusi dengan betul dan ya. Terima kasih. Cukup kiranya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang tanya lagi Pak? Mungkin tambahan dari Bapak. Kira-kira dari kegiatan kita, Bapak ingin menyampaikan refleksinya atau tindak lanjut dari apa yang kita lakukan hari ini Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif di sekolah ini bagi kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu perlu ditumbuhkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara pendekatan yang ada situasi ya yang mana diskusi itu artinya itu tadi menggali supaya anak itu sadar dengan sendirinya dengan dari motivasi yang diberikan oleh kita sebagai pendidik. Jadi dia akan mengetahui kesalahannya, kemudian setelah mengetahui kesalahannya, dia akan ingin memperbaiki kesalahan itu dari diri sendiri. Jadi pendekatan ini bisa dicapai kita sebagai. Kemudian ada juga kita harus merubah paradigma dari respon dan kontrol. Itu sangat dan juga tadi yang namanya pemantau adalah jadi pemantau dan mungkin jika kita memang masih di posisi pemantau berusaha juga kita di posisi seperti juga si anak yang tadi ditanyakan sering melakukan kesalahan kemudian tidak mau menerima atau mengakui kesalahannya, maka kita sebagai guru mengusahakan dengan pendekatan yang berbagai macam. Ini salah satunya dengan instruksi tadi. Jadi dalam berhenti melakukan pendekatan yang dianggap itu sangat membantu bagi kita untuk menyelesaikan masalah dari